Nah, harapan saya kepada para warga ya, saya kira seperti tadi yang saya sampaikan untuk para warga, saya kira posisi untuk pengungsian itu ada kepastian. Ya. Jadi saya punya harapan yang menentukan makan itu bukan yang memasak di dapur, tapi warga masyarakat yang mau makan. Jadi dengan begitu lauknya apa itu yang menentukan warga sendiri, sehingga tidak ada makanan yang dibuang. Nah, tapi pengalaman 2010 karena sudah ada HP, mobilitas pengungsi ini merepotkan kami, tapi juga juru masak. Begitu temennya di pengungsian lain telepon-teleponan mengatakan, wah rumahsaku kok enak nih, kono pindah gitu. Nah, sehingga dengan perpindahan itu terpaksa pagi, siang, sore tim itu selalu mendaftar untuk menyiapkan makanannya. Jadi saya kira pengalaman hal seperti itu tidak perlu terjadi, karena sebetulnya naik kepingin ya hari berikutnya toh juga bisa untuk memasak hal yang sama. Ini orang mergo telepon-teleponan terus pindah. Nah ini pengalaman saya yang terjadi itu satu. Yang kedua, saya minta sama Pak Bupati dengan perangkat Forkominda, pengalaman saya tidak ada lagi pengungsian yang didominasi agama tertentu sehingga yang lain tidak boleh masuk. Itu saya tidak mau itu terjadi lagi. Sehingga dulu ada pengungsian di kelurahan Tangkringan ya, yang di atas itu. Sehingga saya pindahkan ke selatan. Karena dikurung, tidak boleh orang lain masuk kecuali orang tertentu yang boleh masuk dengan agama tertentu. Saya tidak ingin mengulang kejadian itu. Jadi saya mohon Pak Bupati maupun Bapak Forkominda, ya, cara seperti ini tidak betul gitu. Kecuali kalau dia ngeragati sendiri masalah lain gitu. Tapi di sini pun kita tidak akan sependapat kalau seperti itu. Nanti masyarakatnya berkelompok-kelompok yang tidak semestinya itu terjadi, karena itu tanggung jawab pemerintah. Jadi dua hal itu pengalaman kami di 2010 gitu. Sehingga terpaksa pengungsian saya pindah waktu itu. Ya, bagi warga saya juga mohon betul-betul teman-teman dari kesehatan, saya mohon betul-betul diinspeksi terhadap Bapak Ibu pengungsi yang relatif maupun sepuh-sepuh. Waktu-waktu tertentu diperiksa betul-betul supaya dia tetap dalam keadaan fit. Nah, dalam arti dia memang sehat, tapi juga menyangkut masalah protokol kesehatan karena COVID-19 juga menjadi pertimbangan itu. Sehingga jangan sampai justru di dalam pengungsian timbul masalah baru bagi kita di Yogyakarta. Tapi juga saya mohon memang perlu ada ruang yang memang dikosongkan, dalam arti disediakan tempat untuk untuk sewaktu-waktu bisa digunakan bagi mereka
yang kemungkinan positif gitu. Jadi disediakan ruang ya, sehingga bisa dilokalisir, bisa dikarantina dari awal. Jangan sampai nanti kalau itu terjadi terpaksa dia dipindah jauh, misalnya sendiri atau berdua, itu engko lali ora diopeni kan repot. Jadi saya mohon setiap ada pengungsian mungkin ada ruang tertentu yang disediakan kalau ada yang positif jika perlu dikarantina. Saya harapkan hal seperti itu juga bisa dipersiapkan. Dan yang terakhir saya berharap ya dijaga kesehatannya, dijaga makannya, baik susu untuk bayi maupun mungkin untuk juga anak-anak yang memerlukan makanan bayi maupun anak-anak balita. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada para warga. Yang teknis tidak perlu karena semua orang yang di sini sudah punya pengalaman semua untuk menjaga dirinya. Ya. Biarpun mesti setengah 4 pagi, biarpun suruh ngungsi nanti setengah 4 pagi juga sudah mesti ke atas juga. Nah, ternak bagi saya juga perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi seperti dulu, begitu ada ledakan, ya, awan panas keluar, ya, pada waktu itu, sehingga harga ternak jatuh, nah, sehingga terpaksa dijual murah. Nah, hal seperti ini kalau bisa dari awal bisa kita hindari, gitu. Nah, saya minta nanti koordinasinya ya Pak Sekda ya sama Pak Sekda ya. Tapi mungkin untuk karena SK Pak Bupati sudah keluar, mungkin perlu kita dukung untuk menyatakan Sleman dalam kondisi darurat, hingga ada dukungan dari provinsi itu bisa memperkuat sehingga memudahkan juga nanti provinsi untuk bisa berbuat sesuatu untuk Kabupaten Sleman gitu. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon kepada Pak Ibu yang mengungsi tetap dijaga kesehatannya ya. Tadi katanya makannya bagus, ya sudah, semoga saja bagus terus gitu. Tapi tetap hati-hati, waspada, ini COVID-19 ya. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jadi sesuatu yang tetap penting itu tidak kita tinggalkan. Oke, semoga masalahnya ini juga bisa cepat selesai. Kita bisa juga akhirnya fokus untuk COVID-19. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.